Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikatri Febrianti dari kelas 06 SMJE 006. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep psikologi dan perilaku keuangan dari mata kuliah Behavior Corporate Finance. Di sini ada latar belakang. Dalam dunia keuangan perusahaan, keputusan tidak selalu dibuat secara rasional dan objektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor psikologis memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan keuangan baik pada tingkat individu maupun koperasi. Disiplin ilmu yang mempelajari hal ini dikenal sebagai Behavior Corporate Finance atau keuangan perilaku perusahaan. Pendekatan ini menggabungkan teori keuangan tradisional dengan psikologi kognitif untuk menjelaskan mengapa pelaku pasar dan manajemen terkadang tertindak tidak rasional. Konsep ini sangat relevan di era modern, di mana keputusan keuangan tidak lagi hanya bergantung pada angka dan data, melainkan juga pada persepsi, emosi, dan bias kognitif. Misalnya, ketakutan akan kerugian dapat membuat manajer enggan mengambil keputusan investasi yang sebenarnya menguntungkan. Pengertian keuangan perilaku behavior finance adalah bidang studi yang menggabungkan psikologi dan ekonomi untuk memahami bagaimana emosi dan bias kognitif memengaruhi keputusan finansial. Dalam konteks perusahaan, ini disebut Behavior Corporate Finance yang menekankan peran manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan yang tidak selalu rasional. Selanjutnya, sejarah perkembangan Behavior Finance. Di tahun 1950-an, Herbert Simon memperkenalkan bonus rationality yang menjelaskan bahwa manusia tidak selalu bisa berpikir rasional karena keterbatasan informasi dan kognitif. Di tahun 1970-an, Daniel Kahneman dan Amos Tversky mengembangkan teori prospek yang menjelaskan bagaimana manusia menilai risiko secara subjektif. Di tahun 1980-an, Richard Thaler mengintegrasikan psikologi dalam ekonomi dan memperkenalkan konsep mental accounting dan teori. Di tahun 2002, Daniel Kahneman mengenalkan Nobel Ekonomi atas kontribusinya dalam psikologi keuangan. Di tahun 2017, Richard Thaler juga menerima Nobel Ekonomi atas perannya dalam mengembangkan teori ekonomi perilaku. Jenis-jenis perilaku keuangan. Ada beberapa jenis perilaku keuangan yang umum antara lain overconfidence, manajer percaya diri berlebih dalam memprediksi hasil keuangan. Herding behavior, mengikuti keputusan mayoritas tanpa analisis mendalam. Loss aversion, ketakutan akan kerugian lebih besar dari keinginan untuk keuntungan. Mental accounting, memisahkan pengeluaran dan pemasukan berdasarkan kategori yang tidak objektif. Lalu ada manfaat dan tujuan memahami perilaku keuangan. Untuk manfaatnya, 1. Menghindari keputusan yang dipengaruhi emosi. 2. Mengembangkan strategi yang mempertimbangkan bias psikologis. 3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan investasi. 4. Mendorong penciptaan nilai jangka panjang secara lebih realistis. Tujuannya, 1. Membuat keputusan keuangan yang lebih rasional dan objektif. 2. Meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 3. Menciptakan nilai jangka bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya. 4. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan investasi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keuangan. Di sini ada faktor individu, pengalaman, emosi, tingkat pendidikan, dan bias pribadi dapat mempengaruhi perilaku keuangan individu dalam perusahaan. Misalnya, pengalaman keuangan yang buruk dapat membuat seseorang lebih berhati-hati dalam membuat keputusan keuangan. Lalu ada faktor lingkungan, tekanan sosial, kondisi pasar, dan tren ekonomi dapat mempengaruhi perilaku keuangan perusahaan. Misalnya, tekanan sosial untuk mencapai target keuangan dapat mempengaruhi keputusan keuangan yang diambil. Lalu ada faktor organisasi. Budaya perusahaan, kepemimpinan, dan struktur insentif dapat mempengaruhi perilaku keuangan perusahaan. Misalnya, budaya perusahaan yang menekankan pada keuntungan jangka pendek dapat mempengaruhi keputusan keuangan yang diambil. Di sini ada contoh studi kasus krisis keuangan di tahun 2008. Krisis keuangan 2008 menunjukkan bagaimana perilaku psikologis mempengaruhi keputusan keuangan. Overconfidence dan underestimation terhadap risiko kredit menyebabkan kerugian besar. Herding behavior dan panic selling memperburuk krisis. Memahami psikologi keuangan dapat membantu investor dan manajer investasi.
mengidentifikasi dan mengelola resiko, menghindari perilaku irasional dan membuat keputusan yang objektif, mengembangkan strategi investasi yang efektif. Dengan memahami psikologi keuangan, investor dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Jadi kesimpulannya, Behavior Corporate Finance mengajarkan bahwa keputusan keuangan seringkali dipengaruhi oleh faktor psikologis dan tidak sepenuhnya rasional. Dengan memahami jenis-jenis perilaku keuangan serta faktor yang mempengaruhinya, perusahaan dapat mengelola resiko dengan lebih baik dan membuat keputusan strategis yang lebih bijaksana. Konsep ini juga menunjukkan pentingnya kesadaran diri dalam menghadapi tekanan psikologi di dunia keuangan. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.